Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang hal, yaitu hal jumlah. Sebelum kita masuk ke pembahasan hal jumlah, kita akan membahas hal secara umum terlebih dahulu. Hal secara umum, ta'rif hal dalam kitab Jurumiyah yang saya dapat, al-halu huwal ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Artinya, hal adalah isim mansub yang menjelaskan tentang apa yang belum jelas dari keadaan, imma minal fa'il atau minal maf'ul, yaitu keadaannya baik dari keadaan fa'il atau keadaan maf'ul. Contohnya, ja'at talibu mubtasiman. Artinya, murid itu datang sambil tersenyum. Jadi, dalam contoh itu, yang menduduki sebagai hal yaitu mubtasiman. Karena di situ mubtasiman sambil tersenyum, di situ menjelaskan tentang keadaan talib, keadaan murid yang sedang datang sambil tersenyum. Jadi, dalam bab hal ini pasti ada yang namanya sahibul hal, yaitu pemilik hal, pemilik keadaan. Jadi di sini yang menjadi sahibul hal adalah talib, dan yang menjadi halnya adalah mubtasiman. Kemudian ada pembagian hal, anwa'ul hal, yaitu terbagi sebetulnya terbagi dua, ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Tapi di PPT yang saya bikin langsung saya ada mufrad, lalu yang ghairu mufradnya langsung saya pecah, yaitu menjadi dua, ada yang jumlah dan syibhul jumlah. Kemudian yang jumlah ini ada terbagi dua lagi, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang syibhul jumlah terbagi dua, ada jar wa majrur dan dzaraf. Yang dimaksud hal mufrad di sini yaitu dari segi katanya, bukan dari segi fa'il atau maf'ul, jumlah orangnya bukan. Jadi di sini mufrad dan ghairu mufrad ini dilihat dari bentuk kalimatnya. Adapun mufrad itu yang terdiri dari satu kata aja, dan jumlah itu yang ghairu mufrad yakni jumlah atau syibhul jumlah itu dari beberapa kata yang sebelumnya mungkin sudah kita sama-sama pelajari. Karena video ini saya akan menjelaskan tentang hal jumlah, jadi saya langsung masuk ke pembahasan hal jumlah. Kemudian dalam hal jumlah ini ada memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat hal jumlah ada 4, yaitu yang pertama isim ma'rifah. Isim ma'rifah di sini ditujukan kepada sahibul hal. Jadi sahibul halnya ini harus isim ma'rifah. Sebenarnya bukan hanya di hal jumlah, di hal mufrad atau syibhul jumlah pun sahibul hal itu harus ma'rifah. Jadi syarat yang pertama ini umum, masuk kepada semua jenis hal, baik itu hal mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Kemudian syarat yang kedua, ba'dahul jumlah. Karena kita di sini pembahasannya hal jumlah, pasti halnya itu berbentuk jumlah. Jadi ba'dahul jumlah itu yang dimaksudnya setelah sahibul hal itu berbentuk jumlah. Jadi kalau setelah hal itu berbentuknya selain jumlah, itu bisa masuk kepada mufrad, hal mufrad atau syibhul jumlah. Begitu. Jadi kemudian syarat yang ketiga, wujudu robit. Robit itu pengikat antara sahibul hal dengan hal. Macam-macam robit ini ada dua, yaitu bisa dengan waw. Waw dalam hal ini, waw itu banyak jenisnya. Tapi waw dalam bab hal ini biasanya disebut waw haliyah. Kemudian
bentuk robit yang kedua yaitu domir. Domir itu yang akan kembali kepada sahibul hal, yang akan kembali kepada pemilik hal tersebut. Adapun penggunaan robit ini ada 3 macam. Bisa itu menggunakan waw aja, atau menggunakan domir aja, atau bisa dipakaikan keduanya. Waw dengan domir itu digabung dan kembali kepada sahibul hal. Kemudian syarat yang keempat, ijabah soal kaif. Jadi bisa menjawab dari pertanyaan kaif, bagaimana keadaan sahibul hal, begitu. Kemudian kita masuk ke contoh. Nanti dari contoh ini akan kita selaraskan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, syarat-syarat yang 4 tadi. Kita mulai dari contoh jumlah fi'liyah. Ja'at tiflu yabki. Artinya anak kecil itu datang sambil menangis. Yang mana di sini sahibul hal dan yang mana halnya? Yaitu sahibul halnya at-tiflu dan halnya yabki. Kita cocokkan dengan syarat-syarat yang 4 tadi. Yang pertama ada isim ma'rifah. Sahibul halnya di sini sudah isim ma'rifah, yaitu at-tiflu. Untuk ciri-ciri isim ma'rifah mungkin kita sudah pelajari sebelumnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan apa saja yang termasuk isim ma'rifah. Di sini at-tiflu sudah termasuk isim ma'rifah, yaitu dengan alif lam. Kemudian syarat yang kedua, ba'dahu jumlah, yaitu setelah sahibul hal sudah ada yabki. Yabki itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir yang tersembunyi dalam fi'il yabki. Kemudian syarat yang ketiga, wujudu robit. Robitnya mana di sini? Robitnya yaitu domir yang di dalam yabki. Yabki itu domirnya huwa. Huwa itu kembali kepada sahibul hal, yaitu at-tiflu. Begitu. Kemudian syarat yang keempat, ijabah su'al kaif. Jadi bagaimana keadaan at-tiflu yang datang? Yaitu jawabannya yabki. Keadaannya sedang menangis. Jadi mungkin di sini sudah terlengkapi 4 syarat tersebut. Jadi contoh di sini sudah termasuk syaratnya sudah termasuk ke contoh jumlah fi'liyah, hal jumlah fi'liyah. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa dari contoh ini menyalahi tarif hal, yaitu huwalismul mansub, isim yang nasab, isim yang hukumnya nasab. Jadi, karena kita di sini membahasnya tentang jumlah fi'liyah, pastinya terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian, mana mansubnya? Kalau kita ma'i'rab jumlah tadi yang ja'at tiflu yabki. Jadi di situ i'rabnya ja'a fi'lun madi mabniun 'alal fath, kemudian at-tiflu fa'il marfu'un bid dhammah, kemudian yabki fi'lun mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Summa min jumlah fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin wa huwal hal. Begitu. Jadi kedudukan fi'il dan fa'il tadi sebagai hal, dan di situ halnya hukumnya nasab, tapi nasabnya tidak nampak. Jadi itu cuman kalau dalam i'rab tuh biasanya disebutnya fi mahalli nasbin wa huwa hal, begitu. Kemudian kita masuk ke contoh hal jumlah ismiyah. Di situ saya ada menuliskan contohnya. Yang pertama, hadaral ustadu wajhuhu mubtasimun. Jadi yang menjadi sahibul hal di situ adalah al-ustad. Al-ustad sudah berbentuk isim ma'rifah. Kembali kita selaraskan dengan syarat-syarat hal jumlah yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama ada isim ma'rifah, yaitu sahibul halnya sudah isim ma'rifah, yaitu al-ustadu. Kemudian ba'dahu jumlah, setelah al-ustadu wajhuhu mubtasimun. Di situ adalah jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada wa khabar. Jadi
di situ sudah terpenuhi syarat yang kedua yang terletak setelah sahibul hal itu sudah berbentuk jumlah. Yang ketiga ada wujudu rabit, yaitu pengikatnya di sini adalah dhamir. Wajhuhu mubtasimun. Wajhuhu, hu itu adalah dhamir yang kembali kepada al-ustadz. Wajahnya yaitu wajah ustadz. Kemudian yang keempat ijabah soal kaif. Jadi di situ kaifnya bagaimana keadaan ustadz ketika guru ketika hadir, yaitu wajahnya tersenyum. Itu adalah pertanyaan dari soal kaif. Untuk i'rabnya sama seperti tadi. Jumlah dari mubtada dan khabar yang terletak setelah sahibul hal fi mahalli nasbin wa huwa hal. Hal li sahibil hal yakni al-ustadz. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu ja'al waladu wal mafaru yanzilu. Jadi di sini sahibul halnya adalah al-walad, kemudian halnya al-mataru yanzil. Kita cocokkan dengan syarat yang 4 tadi. Jadi al-walad itu sudah termasuk isim ma'rifah. Sudah jelas juga di situ terletak setelah al-walad itu sudah terletak berbentuk jumlah, yaitu jumlah mubtada wal khabar. Khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi di situ al-mataru sebagai mubtadanya, kemudian yanzil sebagai khabar, yaitu dengan jumlah fi'liyah khabarnya. Kemudian robitnya di situ ada waw. Waw haliyah ini biasanya diartikan ketika. Jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia, anak laki-laki itu datang ketika turun hujan. Begitu. Jadi pertanyaan kaif, bagaimana keadaan ketika anak itu datang, yaitu ketika anak itu datang keadaannya sedang turun hujan. Begitu. Mungkin contoh ini sudah masuk ke dalam kategori hal jumlah ismiyah karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Untuk i'rabnya sama seperti sebelumnya. Susunan jumlah ismiyah yang terletak setelah sahibul hal fi mahalli nasbin wa huwa hal. Contoh yang ketiga yaitu ra'aitul binta wa hiya tatbahu. Di sini al-binta sebagai sahibul hal sudah dijelaskan pada ta'rif hal di awal tadi. Keadaan yang dijelaskan yaitu bisa keadaan imma lil fa'il atau maf'ul. Jadi bisa keadaan fa'il atau keadaan maf'ul. Di contoh ketiga ini halnya menjelaskan tentang maf'ul, kembali kepada maf'ul. Sahibul halnya berbentuk maf'ul. Kemudian syarat-syaratnya tadi ada 4. Yang di sini sahibul halnya sudah isim ma'rifah, yang terletak setelah sahibul hal pun sudah berbentuk jumlah. Kemudian robitnya ada wahya. Di sini robitnya ada menggunakan waw haliyah dan dhamir. Dhamirnya kembali kepada al-binta. Hiya itu dia perempuan, kembali kepada al-binta. Kemudian menjawab soal kaif. Jadi bagaimana ketika aku melihat anak perempuan itu, bagaimana keadaan anak perempuan itu ketika aku melihatnya? Maka keadaannya adalah wahya tatbah, dia sedang memasak. Jadi artinya di sini aku melihat anak perempuan ketika dia sedang memasak. Begitu. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang hal jumlah. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, karena pemahaman saya hanya sebatas di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.